Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai membahas tentang keseimbangan partikel, kali ini kita sambung lagi ke pembahasan tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar ini penyelesaiannya hampir sama juga ketika seperti penyelesaian keseimbangan partikel, cuman ada tambahan satu syarat lagi. Nah, dari modul yang Ustazah buat ini, apa penambahannya? Yaitu meninjau sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Berarti ada dua syarat. Kalau yang sebelumnya kan cuma sigma F aja. Kalau sekarang kita juga memasukkan sigma torsi sama dengan 0. Artinya ketika pembahasan mengenai keseimbangan benda tegar ini, ada kemungkinan bendanya akan berputar seperti itu, seperti ya berputar atau bergerak pada porosnya. Kayak gitu ya. Ini harus diingat, keseimbangan benda tegar syaratnya ada dua. Langkah-langkah penyelesaian soalnya. Yang pertama, uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, tetapkan poros. Nah, kan tadi kan kita udah ada menyinggung soal torsi kan. Kalau kita bicara soal torsi, berarti kita harus menetapkan poros, ya kan? Jadi ingat kembali modul pertama yang tentang torsi itu, apa rumusnya, gimana arahnya, gitu ya. Yang ketiga, baru kita gunakan syarat. Kita gunakan syarat sigma torsi sama dengan 0, dan satu lagi kita gunakan syarat sigma F sama dengan 0. Nah, jadi ada beberapa langkah penyelesaian dalam menyelesaikan kasus keseimbangan benda tegar. Nih udah Ustazah buatkan juga nih untuk diingat, torsi yang searah sama jarum jam arahnya tandanya negatif. Kalau torsi yang berlawanan arah sama jarum jam itu tandanya positif. Nah, rumus torsi yang kita gunakan di sini adalah rumus torsi sama dengan F kali R. Ini ya rumus yang pertama, bukan yang I kali alfa. Nah, macam-macam contoh keseimbangan benda tegar. Jadi pada pembahasan kali ini ada tiga macam, gitu ya, 3 kategori gitu dalam pembahasan mengenai keseimbangan benda tegar. Yang pertama, keseimbangan pada papan mendatar. Nah, lihat nih kan kayak ada orang main jungkat-jungkit, di mana posisi kedua orang ini agar papannya tidak bergerak atau diam. Karena kan definisi seimbang kayak gitu kan. Nah, yang kedua ada papan yang berengsel. Nih misalnya ada papan reklame yang warna biru nih, kayak nama toko misalnya gitu kan. Terus dia digantungkan pada sebuah papan BD. Nah, papan BD ini dihubungkan ke dinding A melalui tali AD yang membentuk sudut tertentu, kayak gitu kan. Nah, di B ini ada engsel. Kira-kira kalau ada engsel gimana berarti papannya? Bisa bergerak kayak gitu kan. Nah, makanya butuh lagi syarat sigma torsi sama dengan 0 dalam penyelesaiannya nanti. Yang terakhir, keseimbangan pada tangga. Tangga ini ya, tangga Pak Tukang, tangga apa ya? Tangga yang naik-naik gitu kan? Bukan tangga eskalator. Ya, jadi ada tangga yang warna merah, tangga AB disandarkan pada pada yang ujung-ujungnya disandarkan pada dinding dan lantai. Kemudian pada tangga ini ada kemiringannya kan terhadap lantai yang besarnya theta. Nah, ada kalanya nanti tangga itu bisa tergelincir kan. Nah, jadi ada kalau dia bisa tergelincir, berarti itu juga ada pengaruh torsi atau perputarannya. Nah, jadi ada 3 kategori ketika kita akan masuk atau belajar mengenai keseimbangan benda tegar. Itu akan kita bahas satu per satu. Untuk pertama sekali kita akan bahas mengenai keseimbangan pada papan mendatar. Nah, perhatikan contoh soal. Sebuah mobil yang masanya 1,5 ton mogok di atas jembatan AB. Ya. Panjang AB 30 meter. AC 10 meter. Gravitasi 10 dan massa jembatannya diabaikan. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya normal di A dan di B. Nah, jadi contoh soal yang ini masuk ke dalam kategori keseimbangan pada papan mendatar. Nah, kita lihat pembahasannya. Contoh soal yang kedua,
yaitu tentang keseimbangan pada papan berengsel. Nah, dari namanya aja kan berarti pada soal itu terdapat papan yang dikaitkan sama suatu engsel. Sehingga kalau dia pakai engsel, maka ada kemungkinan dia bisa bergerak atau berputar kan? Maka kategorinya merupakan keseimbangan benda tegar gitu ya, bukan partikel. Soalnya seperti ini yang ada di model ya. Sebuah benda digantung pada sebuah papan AB. Ini ada papan yang warna biru, papan AB yang berengsel di A. Nah, berarti di dekat A ini ada engsel. Ya. Dan ditahan ke dinding melalui sebuah tali BC. Nah, jadi lebih kurang gambarnya seperti ini. Ada papan AB, di ujung B ini digantungkan sebuah beban. Kemudian papan AB ini ditahan juga ke dinding melalui seutas tali. Ini talinya BC. Jika massa papan 2 kg, massa bebannya 2 kg, panjang papan 4 meter, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan besarnya tegangan tali, berarti T. Kemudian yang B, berapa besar gaya engsel. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan syarat keseimbangan benda tegar. Langkah yang pertama, sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Gaya yang akan kita uraikan, jadinya gaya apa aja? Karena papan ini memiliki massa, ini ya, massa papan 2 kg, artinya papan tersebut memiliki gaya berat. Kita buat dulu gaya beratnya. Kita membuat gaya beratnya atau melukiskan gaya beratnya itu dari pusat masanya di tengah-tengah ya. Karena panjang papannya 4 kan, berarti 2 dari A, 2 dari B di tengah-tengah. Arahnya ke bawah kan kalau gaya berat. Kita kasih nama WP, W papan. Selanjutnya, karena bendanya pun punya massa, berarti dia juga punya gaya berat. Di sini kita gambarkan ini adalah W beban. Ya, W beban. Gaya berat beban. Selanjutnya, apa lagi? Selanjutnya, gaya tegangan tali. Ini kan tali nih yang BC. Nah, dia tuh kita harus membuat dia pada sumbu koordinat di sumbu X atau sumbu Y. Kalau seperti ini kan nggak ada nih terletak yang pas di X atau Y-nya, berarti harus kita uraikan. Di sini kan ada sudut nih. Di sini ada sudut, kita buat sudutnya 30 derajat ya. Di soal kayak kurang tuh keterangannya, nggak apa-apa ya, ditambahkan di sini aja. Terus kita uraikan. Nah, dari sini kita buat ini sebagai T apa nih? Sebagai T, TY. Terus dari sini sampai sini. Itu adalah TX. Terus satu lagi yang belum kita buat adalah komponen gaya engsel. Engselnya kan di A ini nih. Engsel juga punya komponen gaya. Yang ini ke atas ini adalah pada sumbu Y kan, kita kasih nama aja EY. Dari sini sampai sini kita kasih nama EX. Nah, sekarang sudah semua gaya-gaya yang bekerja pada benda kita uraikan. Dipahami dulu gaya-gayanya tadi semuanya, bagaimana cara menentukannya. Langkah kedua, kita tetapkan poros. Pada benda yang berengsel, porosnya itu biasanya selalu ditempatkan pada engselnya. Ya, kalau begitu di mana porosnya kali ini? Yaitu di titik A, tempat engselnya berada. Itu dia langkah kedua. Langkah ketiga, baru kita gunakan syarat sigma torsi sama dengan 0. Nah, karena kita sudah menetapkan poros di A tadi kan, kalau gitu ada nggak gaya-gaya yang torsinya 0? Ada kan? Yaitu EY sama EX, satu lagi TY. Nah, ada 3 gaya yang ini torsinya 0. Kenapa? Ingat lagi pelajaran kita tentang torsi. Karena ketika diperpanjang, maka gaya-gaya tersebut melewati poros. Jadi kesimpulannya kan, setiap gaya yang melewati poros, maka torsinya sama dengan 0. Kalau gitu, gaya-gaya mana aja lagi yang bisa menyebabkan adanya torsi? Ada 3, yaitu TY, WB, dan WP. Maka dari itu langsung kita sambung ke sini untuk menentukan sigma torsinya.
Kita mulailah dari WP misalnya ya. Di sini WP arahnya ke bawah. Di sini porosnya. Kira-kira gimana putaran papan ini akibat si WP? Ketika papannya ditarik ke bawah, nah maka kayak gini mutar papannya kan? Dia searah jarum jam, maka torsi bertanda negatif. Negatif WP. Berapa lengan gayanya? Garis yang ditarik tegak lurus dari poros dan tegak lurus garis gaya. Nah, berarti ini kalau garis gayanya kan WP diperpanjang boleh. Tarik garis dari sini yang tegak lurus ini. Berarti dari sini ke sini kan? Berapakah dia? Yaitu 2 meter, ya kan? Karena WP ini kan di tengah-tengah tadi. Semuanya 4 kali 2. Terus si WB gimana WB? WB, nah ini konsep partikel kemarin kan, di sini tali kan, sini WB, maka besarnya tali di sini sama dengan WB gitu kan. Berarti ini sama dengan WB nih. Berarti WB gimana nih arah putarannya kalau porosnya di sini? Hampir sama, sama kan kayak si WP ke bawah gini tariknya, maka papannya akan kayak gini. Berarti juga min WB berapa lengan gayanya? Dari sini ke sini yaitu 4. Terus tinggal si TY. Nah, TY yang beda sendiri. Ini poros ditarik ke atas. Nah, maka kayak gini putarannya kan berlawanan jarum jam. Tandanya positif. Positif TY. Berapa lengan gayanya? Ini dia gayanya, ini porosnya. Berarti juga 4. Udah semuanya kan kita buat sigma torsinya. Kalau sudah berarti sama dengan 0. Kita masukin angkanya. WP berat papan. Tadi masanya papan 2 kg. Kalau gitu beratnya 2 kali 10 20. Berarti min 20 kali 2 kurang WB masa bebannya juga 2 kg kan. Berarti beratnya 2 kali 10 20 kali 4 tambah 4 TY sama dengan 0. Min 40 kurang 80 tambah 4 TY sama dengan 0. 4 TY sama dengan, ini pindah ruas jadinya 120. Maka TY sama dengan 120 per 4, 30 Newton. Selesai sampai sini? Mendapatkan tegangan talinya? Belum, karena apa? Karena ini masih TY. Sementara yang ditanyakan adalah T saja. Gitu kan? Nah, perhatikan lagi gambarnya nih. Ini gambarnya kan, ini TY tuh. Yang ini besarnya 30 Newton yang kita dapat barusan. Tapi kita maunya T kan? Nah, ini TY di sini. Kan kalau kita belajar vektor kemarin, ini kan sama aja sama ini kan? Tinggi atau panjangnya juga sama kan? Di sini ada sudut. Nah, di sini panjang tali. Ya kan? Kalau gitu, ini di sini TY-nya, di sini sudutnya, di sini panjang talinya, berarti trigono mana yang bisa kita pakai? Yaitu sin, ya kan? Karena sini kan TY-nya berada di depan sudut. Berarti sin 30 TY per T, gitu kan? Sin 30, sudut istimewa harus tahu ya, sin 30 setengah. TY-nya berapa? TY-nya 30 per T. Kalau gitu T sama dengan 60 Newton. Ini baru selesai jawabannya untuk T. Nah, yang kedua, kita harus menentukan lagi berapa besar gaya engsel. Gaya engsel lagi yang mau kita hitung ya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan, berarti baru satu syarat kan yang terpakai, baru sigma torsi sama dengan 0. Nah, masih ada satu syarat lagi kan yang belum kita pakai. Nah, syarat itulah yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai komponen gaya engsel, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F ini kan ada 2 nih. Ada sigma F X sama dengan 0. Ada juga sigma FY sama dengan 0. Kita mulai dari sinilah dulu ya. Sigma Fx sama dengan 0. Perhatikan gambar. Yuk, kita sekarang memperhatikan sistem, memperhatikan keseluruhan. Gaya-gaya apa aja yang terdapat di sumbu X. Nah, lihat. Ada apa aja? Ada
EX yang arahnya ke kanan, ada TX yang arahnya ke kiri. Udah? Oke, udah tinggal 2 tuh aja ya. Cuma 2 tuh aja. Karena dia dalam keadaan diam, kita ambil aja arah yang netral, yaitu kanan yang positif. Berarti dalam perumusan ininya gimana nih nulisnya? Yaitu EX sama kurang TX sama dengan 0. EX sama dengan TX. Terus gimana TX? Lihat nih TX-nya. TX itu yang ini kan? Ini sudutnya. Berarti TX ini berada di samping. Di samping berarti dia menggunakan cos. Ya kan? Kalau kita buatkan ginilah jadinya nih. Cos 30 sama dengan TX per T. Gitu kan? Berarti TX sama dengan T cos 30. Gitu jadinya kan? Maka EX sama dengan T cos 30. EX sama dengan T-nya berapa kita dapat tadi? T-nya 60. Cos 30 setengah akar 3. Maka EX sama dengan 30 akar 3 Newton. Sekarang komponen gaya engsel di sumbu Y lagi kan? Nanti kita gunakan syarat berikutnya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Lihat gambarnya. Mana gaya-gaya yang ada di sumbu Y? Ada TY, ada WB, ada WP, ada EY. Ya kan? Ada 4 gaya. Yuk kita buat resultannya. Arah atas yang positif berarti TY, kalau WB-nya ke bawah berarti kurang WB, WP-nya ke bawah kurang WP, E-nya ke atas tambah EY sama dengan 0. TY udah ada tadi kan yang ini. Nih TY 30 berarti 30, WB-nya 20, WP-nya 20 tambah EY sama dengan 0. Berapa nih? 30 kurang 20 10. 10 kurang 20 min 10 tambah EY sama dengan 0. Kalau gitu EY sama dengan pindah ruas jadinya 10 Newton. Jadi udah selesai kita menentukan komponen gaya engsel. Ingat ya, komponen. Tapi kalau pertanyaannya gaya engsel aja, langkah terakhir harus kita resultankan. Maka E sama dengan akar EX kuadrat tambah EY kuadrat. E sama dengan akar 30 akar 3 kuadrat tambah 10 kuadrat. E sama dengan akar berapa nih? 30 kuadrat 3 kali 3 900. 900 kali 3 9 kali 3 2700 jadinya kan tambah 100. E sama dengan akar 2800. Sederhanakan sampai nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini 100 ada berarti 10 nggak? 10 akar 28. Masih bisa? Masih. 28 itu 4 kali 7. Berarti 2 akar 7. E sama dengan 20 akar 7 Newton. Barulah ini selesai. Oke, E-nya dapat, T-nya dapat. Dah, alhamdulillah.